Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Yulianti dari Farmasi 3B. Di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal saya tentang formulasi dan evaluasi sediaan tablet asam mefenamat menggunakan excipient cross-carmelo-sodium sebagai disintegran dengan metode granulasi basah. Metode penelitian yang saya akan bahas diantaranya ada alat dan bahan, cara pembuatan tablet, evaluasi granul, dan evaluasi sediaan tablet, pembahasan dan kesimpulannya. Sebelum ke metode penelitian, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asam mefenamat. Jadi asam mefenamat merupakan obat yang termasuk ke dalam golongan AINES. Dalam sistem klasifikasi biofarmasetikal, asam mefenamat itu termasuk ke dalam kategori kedua, yaitu kelarutan yang rendah dengan permeabilitas yang tinggi. Cross-carmelo-sodium merupakan salah satu contoh superdisintegran yang memiliki dua mekanisme kerja. Yang pertama, ada penyerapan air yang cepat dan pembengkakan secara cepat dan besar. Pembuatan tablet asam mefenamat dengan metode granulasi basah memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya yaitu untuk meningkatkan fluiditas dan kesesuaian untuk sifat alir. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan disintegran cross-carmelo-sodium terhadap mutu fisik dan laju air di solusi tablet asam mefenamat dengan metode granulasi basah. Kemudian metode penelitiannya ada bahan yang pertama ada asam mefenamat, ada laktosa, cross-carmelo-sodium, povidone K30, alkohol, ada purified water, yellow N, rockertartazine, kolloidal silikon, dioksid, talc, dan magnesium stearat. Untuk alat-alatnya ada neraca analitik, alat pencampur, alat pengayak, mesin cetak tablet, ada spektrofotometri UV-vis, alat-alat yang biasa digunakan dalam penelitian, dan oven. Di sini ada tabel 1 yaitu rancangan formulasi tablet. Formulasi tablet yang digunakan ada 6. Yang formulasi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian cara pembuatan tablet. Yang pertama, bahan-bahan ditimbang dan kemudian diayak dengan menggunakan mesh ukuran 40. Setelah itu dicampur sampai merata dalam alat pencampur selama 15 menit. Kemudian tambahkan dengan larutan pengikat sedikit demi sedikit, lalu larutkan pewarna sampai didapatkan massa granul yang baik. Massa granulat kemudian diayak dengan menggunakan mesh nomor 18, lalu dikeringkan menggunakan oven selama 20 menit pada suhu 60 derajat Celcius, hingga kadar air granul diperoleh mencapai 1-2%. Hasil granulat kering diayak dengan pengayak ukuran 20 untuk diperoleh partikel-partikel granul yang merata. Kemudian granulnya dicampur dengan talc, magnesium stearat, dan kolloidal silikon dioksida. Lalu massa siap untuk dicetak. Selanjutnya ada evaluasi granul. Yang pertama ada kecepatan alir, kandungan air, kompresibilitas, sudut istirahat, dan granulometri. Untuk kecepatan alir ditimbang 50 gram granul, kemudian dimasukkan ke dalam corong dengan standar lubang ditutup. Waktu pengukuran dilakukan setelah lubang corong sampai semua serbuk mengalir. Kemudian ada kandungan air. Sampel 0,5 sampai 1 gram diletakkan pada wadah sampel dan dicatat beratnya. Kemudian sampel dipanaskan sampai tidak terjadi lagi perubahan berat atau beratnya konstan. Kemudian ada kompresibilitas. Jadi si granulnya itu ditimbang 50 gram, kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml sampai didapatkan V1 dan V2-nya. Yang keempat ada sudut istirahat. Dilakukan dengan cara mengukur tinggi dan jari-jarinya lingkaran kerus granul yang terbentuk setelah pengariran. Yang terakhir ada granulometri. Analisis ukuran dan presipitas granul, penyebaran ukuran granul dengan menggunakan susunan pengayak dengan berbagai ukuran. Mesh terbesar diletakkan paling atas dan di bawahnya disusun pengayak dengan mesh yang paling kecil. Kemudian evaluasi tablet.
Yang pertama, keseragaman bobot. Jadi, ditimbang 20 tablet satu persatu, kemudian dihitung bobot rata-rata tiap tablet. Yang kedua, ada keseragaman ukuran. Dipilih 20 tablet dari masing-masing formula, diukur tebal dan diameter masing-masing tablet. Yang ketiga, ada kekerasan tablet. 10 tablet diambil lalu diberikan beban tablet. Pada saat tablet pecah, alat akan terbebani yang akan diterima tablet yang dinyatakan dalam satuan kP. Kemudian ada friability dan flexibility tablet. Jadi sebanyak 10 tablet ditimbang, kemudian alat dipasang dan tablet dimasukkan ke dalamnya. Alat itu diputar dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Selanjutnya, waktu hancur tablet. 6 tablet diambil, kemudian masing-masing tablet dimasukkan ke dalam tabung basket yang akan diperiksa satu persatu. Disusul dengan cakram penutup. Kemudian basket dimasukkan ke dalam beker berisi 1 liter air pada suhu 37 derajat Celcius sebagai media. Yang selanjutnya yaitu ada keseragaman kadar. Sebelumnya harus dibuat dulu kurva kalibrasi. Setelah itu dipilih tablet secara acak sebanyak 10 tablet. Kemudian diperiksa dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Kemudian ada disolusi tablet. Untuk mendapatkan kadar yang sebenarnya dengan memenuhi perhitungan pengeceran pengambilan sampel dilakukan dengan larutan tris pH 9,0 0,05. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berikut merupakan tabel 2 di mana hasil karakterisasi mutu fisik granul. Untuk hasil evaluasi kadar air memenuhi persyaratan. Rata-rata kadar air minimal 1,0 dan maksimal 1,62 dengan standar deviasi maksimal yaitu 0,1. Kemudian untuk hasil evaluasi laju alir juga memenuhi persyaratan dengan rentang rata-rata laju alir minimal 8,13 gram per detik dan maksimal 14,57 gram per detik dengan standar deviasi maksimal yaitu 0,22. Yang selanjutnya, hasil evaluasi laju alir dan hasil evaluasi kompresibilitas memenuhi persyaratan. Rentang rata-rata laju alir minimal 8,13 gram per detik dan maksimal 14,57 gram per detik dengan standar deviasi maksimal yaitu 0,22. Dan rentang rata-rata kompresibilitas minimal 3,33% dan maksimal 5,33. Namun untuk hasil evaluasi granulometri menunjukkan hasil yang tidak memenuhi, kurang dari 10%. Selanjutnya ada karakterisasi mutu fisik tablet. Untuk hasil evaluasi sediaan tablet dengan rata-rata keseragaman ukuran dan keseragaman bobot tablet semuanya memenuhi standar batas minimal dan maksimalnya. Untuk hasil dari bobot tablet yaitu 57 mg sampai 630 mg. Dan untuk hasil evaluasi waktu hancur tablet, formula 2 dan 6 menunjukkan hasil yang memenuhi persyaratan, yaitu kurang dari 15 menit. Sedangkan formula 1 tidak memenuhi syarat karena tidak mengandung penghancur. Dan hasil evaluasi selanjutnya yaitu kekerasan tablet menunjukkan hasil yang memenuhi persyaratan juga, yaitu 7-12 kP. Untuk hasil evaluasi friability tablet yaitu kurang dari 1% dan hasil evaluasi kinerja tablet terdapat formula yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu formula 1 dan formula 3. Kecenderungan data mendekati batas atas. Hal ini disebabkan karena saat proses pencampuran massa granul kurang homogen. Kemudian untuk hasil evaluasi uji disolusi. Formula 1 menghasilkan 34,536% selama 45 menit. Kemudian formula 2 menghasilkan disolusi 76,399%.
Pada formula 3, persyaratan Q% di solusi telah memenuhi syarat di menit ke-40. Formulasi ke-4 di menit ke-25 dan formulasi 5 di menit ke-20. Formulasi ke-6 di menit ke-15. Sesuai dengan persyaratan Farmakope, selama 40 menit jumlah asam mempenamat yang terdisolusi tidak kurang dari 80%. Maka, disolusi formula 1 dan formula 2 tidak memenuhi persyaratan. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh penggunaan konsentrasi bahan penghancur yang berbeda pada setiap formula. Formula dengan kadar cross carmelosodium 5%, yaitu ada pada formula 6, merupakan formula yang memenuhi mutu fisik dan laju disolusi yang terpilih karena mempunyai mutu fisik dan laju disolusi tablet yang memenuhi persyaratan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kadar cross carmelosodium sebesar 5%, yaitu yang terdapat di formula 6, merupakan formula terpilih dengan mutu fisik yang memenuhi persyaratan dan laju disolusi yang optimal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.